Di sini saya Resa Nur Ambar Wilujeng bersama rekan saya Mas Tunggul Setio Muriantono. Kami adalah mahasiswa magang UNS di SMA Negeri 1 Banyudono. Nah, kebetulan kami ini mengampu mapel sosiologi. Nah, materi sosiologi ini diampu oleh Pak Iswahyudi. Nah, kebetulan di sini kami terbagi menjadi 6 kelas. Nah, untuk Mas Tunggul sendiri mengampu 2 kelas, betul Mas? Iya, ada 2 kelas. Ya, jenjang 11 sama jenjang 12 ya? Satu-satu. Nah, untuk saya sendiri memegang 2 kelas, tapi tetap jenjang yang sama, yaitu kelas 12. Dan juga bersama rekan saya, yang satunya juga memegang kelas 12. Oke teman-teman, ini kan kita kita ada di pandemi COVID-19. Nah, pasti kegiatan belajar mengajar berubah drastis dari tahun sebelumnya. Apalagi ini kan masuk ke tahun pembelajaran baru. Nah, otomatis cara pengajarannya, penyampaiannya, juga materi-materinya pasti lewat online. Nah, dalam tahun ajaran baru ini pasti ada mahasiswa PPL magang dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, salah satunya saya bersama Mas Tunggul, ini dari mahasiswa PPL UNS, Pendidikan Sosiologi Antropologi. Terkait, kan ini Masnya megang kelas 11 IPS ya? Iya, megang kelas 11 IPS sama kelas 12 atau kelas 12. Ini masih masuk ke materi pertama? Ini masih, ya kebetulan berjalan 3 minggu Mbak. 3 minggu ini kebetulan masih saya masih membahas materi pertama tentang kelompok sosial dan segala isi-isinya di dalamnya itu masih seputar di masalah itu. Melanjutkan dari guru mapel sosiologi? Iya, melanjutkan instruksi perintah Pak Istu, perintahnya silahkan dilanjutkan materinya yang saya berikan ini, terus silahkan ini diberikan materi-materi selanjutnya berdasarkan guru mapel. Kalau terkait bagaimana cara pembelajaran daringnya itu Pak Tunggul sendiri memakai apa ya Pak untuk pembelajaran ke 11? Pembelajaran ya kelas 11 IPS 5 itu sama ya, satu SMA Banyudono ini sepakat untuk pakai Google Classroom. Terus untuk pembelajaran tatap muka menggunakan aplikasi pihak ketiga saya kebetulan belum pernah, karena gimana ya, saya rasa kurang efektif dan ya, kasihan saja, kasihan kuotanya makan banyak kuota ya gitu, jadi gitu. Berarti ini penggunaannya WA Group sama Google Classroom? Oh iya, tambah WA Group itu, WA Group, Google Classroom, sama sudah 2 kali saya untuk perintahkan anak-anak kelas 11 IPS 5 itu untuk nonton di YouTube. Ya. Kalau kendalanya sendiri terkait penyampaian materi, penugasan, itu gimana Pak di kelasnya yang Bapak ampu 11 IPS 5 ya? Ini diomongkan saja. Ya. Kendalanya itu beberapa sih. Pertama itu teknis, masalah presensi. Presensi siswa itu kadang pembelajaran sudah selesai, ada yang baru absen gitu, terus ada yang suka telat-telat, tapi kan memang kita tidak tahu keadaannya mereka itu bagaimana sehingga harus absen agak telat atau terus mungkin gini Pak, sosiologi itu materinya itu full menjelaskan, tidak seperti mata pelajaran yang IPA yang lainnya itu ada praktiknya dan itu mungkin asik gitu. Jadi mungkin saya merasa pembelajaran yang saya berikan itu agak membosankan. Kalau semisal saya hanya memberikan review tugas saja, anak-anak itu sepertinya udah bosan itu, kasihan juga lama-lama. Terus ya ini, kalau ada video kayak gini kan saya lebih enak, bisa memberikan penjelasan, memberikan penerangan, itu ada interaksinya, minimal ada interaksinya lah. Walaupun tidak tatap muka real time, tapi saya bisa memberikan bentuk sebagai bentuk stimulus pada siswa. Tapi ada sih beberapa materi yang saya sendiri agak kurang paham. Itu di materi yang baru kemarin ini
materi kerumunan. Kebetulan itu saya dapat materi micro teaching itu juga saya gunakan untuk materi kemarin. Cuma ini saya butuh, anak-anak sebenarnya butuh penjelasan lebih lanjut. Pengen sih saya tanyakan kepada Pak Is. Oh, jadi ini Mas Tunggul sebagai mahasiswa PPL magang di SMA N1 Banyudono ini, jadi terkait materi juga memiliki kendala gitu ya? Ada, pasti ada Pak. Terkait penyampaiannya atau enggak pengetahuannya gitu? Iya, saya sendiri merasa agak kurang, itu juga pernah beberapa kali saya kurang menguasai itu. Kalau begitu ada baiknya kita menanyakannya kepada guru mapel sosiologi SMA N1 Banyudono. Boleh Pak, nggak apa-apa. Di sini kami akan membahas mengenai bagaimana sih kegiatan pembelajaran dari kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Banyudono ini. Nah, untuk itu, untuk Pak Tunggul sebagai mahasiswa PPL dari UNS dan juga Bapak Iswah Yudi sebagai guru mapel sosiologi, terkait pembelajarannya tuh bagaimana sih Pak? Ini kan di tengah pandemi pasti ada perbedaan dari tahun sebelumnya dan tahun ini. Selamat pagi teman-teman. Mungkin ini hari pertama saya untuk bertemu tatap muka di depan kamera bersama Pak Iswah Yudi, bersama Mbak Desa. Kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk sedikit mengulas tentang materi yang telah saya berikan kepada teman-teman di kelas 11 IPS 5, terutama mengenai materi saya itu terutama masih dalam lingkup kelompok sosial. Selama ini pembelajaran yang sudah saya lakukan, alhamdulillah Pak Is sudah berjalan cukup baik untuk pembelajaran daring. Kita menggunakan Google Classroom sebagai media utamanya karena ya satu dua terdapat kekurangan apabila kita menggunakan tatap muka secara langsung seperti Zoom. Google Meet itu saya rasa agak kurang efisien. Akhirnya kita menggunakan Google Classroom, sudah berjalan dengan baik sudah beberapa minggu ini. Sedikit ada yang ingin saya konfirmasi Pak Is terkait kemarin itu ada saya kebetulan memberikan materi mengenai kelompok sosial khususnya pada kerumunan. Materi sudah saya berikan, terdapat umpan balik dari teman-teman 11 IPS 5 terutama mengenai kerumunan ini untuk kita mendapatkan bagaimana pendalamannya mengenai materi tersebut. Sebenarnya sudah banyak terdapat kalau sesuai buku memang terdapat lumayan ya Pak, dasar-dasar bentuk, jenis, karakter, pola hubungan sama dinamika. Tapi untuk kali ini saya untuk secara khusus bertanya kepada Pak Is sebagai narasumber saya untuk memperjelas materi. Oke, terima kasih teman-teman. Masih bersama ini Mbak Desa sama Mas Tunggul yang dari UNS. Kita beri apresiasi dulu karena berkenan untuk PPL di Banyudono. Dan kemudian berkaitan dengan materi kelompok sosial, kita akan sedikit menjelaskan secara mudah. Jadi kalau kelas 10 kita belajar tentang interaksi adalah tentang adanya satu orang atau satu manusia ada hubungan dengan manusia yang lain. Kemudian ada hubungan timbal balik. Sedangkan di kelompok sosial ini ketika dua orang atau beberapa orang bertemu akhirnya membentuk satu kesatuan. Intinya sederhananya seperti ini. Kalau di literasi banyak sekali ahli di situ tentang kelompok sosial, silakan dipelajari. Tapi saya hanya memberikan garis besarnya atau benang merahnya. Kalau kelompok sosial itu adalah kumpulan dari beberapa individu, beberapa orang yang itu tidak yang ini saja. Tapi ada hal-hal yang mendasari. Misalkan ada kesamaan tujuan, kesamaan tempat tinggal, kesamaan darah keturunan, kesamaan kepentingan. Dia akhirnya mereka berkolaborasi mengorganisasi diri menjadi satu kelompok. Ya. Contoh kelompok yang paling sederhana adalah keluarga, disebut dengan kelompok primer. Ketika satu orang perempuan dengan satu orang laki-laki saling bertemu, kenalan, kemudian ada mengikat di sana tentang hati, tentang kasih sayang, akhirnya membentuk satu keluarga.
artinya mengorganisasikan diri, artinya ada nilai dan norma dalam keluarga itu yang menjadi dasar diri. Tadi kelompok primer, kalau sekundernya ya berarti kembangannya dari kemudian ada kelompok-kelompok formal ini. Oke. Kemudian masuk ke tipe tadi. Sebenarnya kalau masuk ke kerumunan kita harus berangkat dari kelompok semu dan kelompok nyata. Jadi sebenarnya kelompok itu ada dibagi dua. Yang satu itu benar-benar kelompok, gitu. Yang satu itu seolah-olah kayak kelompok tapi ternyata hanya kumpulan individu saja. Jadi kita bayangkan realita di masyarakat ketika ada penjual somai katakanlah, kalau di Banjarmasin hanya jualan somai, atau mungkin ada suatu diskon gitu kan, itu banyak orang berkumpul di situ. Orangnya banyak di tempat yang sama, ada kepentingan yang sama, tapi ternyata setelah somainya habis atau diskonnya barangnya juga habis, ya hilang gitu kan. Nah, beda dengan di kelas. Kelas itu merupakan salah satu contoh dari kelompok nyata. Karena apa? Sekarang ketemu, besok ketemu lagi, pulang sore, pagi ketemu lagi, dan itu menjadi rujukan. Apalagi kalau sudah masuk di ranah keluarga. Keluarga itu termasuk kelompok yang nyata juga. Primer nyata. Primer tadi pokok, saling mengenal gitu ya. Yang sekunder itu bersifat formal, kalau yang primer bersifat formal. Yang nyata sama yang semu tadi ya, ini perlu dicatat ini. Yang nyata itu benar-benar menjadi kelompok, tapi kalau yang semu itu istilahnya sementara. Kata kuncinya sementara tetap. Oke. Nah, sekarang kita masuk di kerumunan. Kerumunan sendiri sebenarnya masuknya di apa? Mbak Risa, kelompok semu atau nyata menurut Anda? Kerumunan. Semu. Nah, jelas semu karena sifatnya adalah sementara. Iya, itu aja sederhana. Nah, sekarang gini, kerumunan itu kumpulan orang yang bertemu karena adanya objek, ya, pusat perhatian yang sama, itu kan? Tapi sifat interaksinya sementara, tidak saling mengenal. Kalaupun ada yang mengenal karena kebetulan. Contoh misalkan kerumunan karena eksim, kerumunan karena panik gitu namanya ya, panik. Jadi karena ada kecelakaan, ada bencana alam, orang kemudian berduyun-duyun bersama-sama, itu membentuk suatu kerumunan. Kalau kenal itu kebetulan, tapi sifatnya itu bersifat sementara. Kemudian ada namanya kerumunan yang berartikulasi kelompok sosial. Jadi ini kerumunan tapi seolah-olah kayak kelompok gitu. Misalkan pengajian loh, pengajian ada ustadz besar begitu kan, terus kemudian jemaahnya itu berkumpul banyak, tertata rapi gitu kan, seolah-olah ustadz itu sebagai pemimpinnya, kemudian di kelompok besar. Sangat berbeda dengan kelompok pengajian yang rutinan, yang punya hadroh, yang punya ini, mereka sambil arisan juga kan, ada organisasinya di masjid atau di mana, di masjid. Nah itu sudah beda lagi. Jadi kata kunci dari kerumunan adalah sifatnya. Ada lagi namanya kerumunan yang bersifat amoral. Nah ini melawan norma. Iya betul. Jadi ketika 4 orang hidup bersama, kemudian di situ ada miras ataupun berjudi, nah itu berarti kerumunan yang amoral. Kemudian ada juga kelompok ekspresif ya. Kelompok ekspresif itu kerumunan juga sebenarnya, tapi disatukan karena sedang kepentingan yang sama, menikmati kesenangan bersama, misalkan dansa, nonton konser. Ya. Terus ada juga kerumunan yang tidak menyenangkan, contohnya misalkan bersama-sama antri di loket, kemudian menunggu bis bersama-sama. Orangnya banyak di situ, tetapi tidak saling mengenal. Sifatnya sementara juga, begitu bis datang selesai, kemudian mereka situasinya itu enggak asik, kurang menyenangkan karena waktunya cukup lama. Jadi itu tadi teman-teman ada yang Mbak kita di kerumunan karena pendek, karena kepentingan yang sama. Karena ada kepentingan yang sama, terus kemudian ada juga kerumunan yang amoral, ada juga yang mirip kayak kelompok sosial tadi, artikulasi. Kemudian ada kelompok ekspresif. Jadi sebenarnya kelompok kerumunan banyak sekali. Mungkin ada lagi.